warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Spama, kembali lagi di Spama Jaya Q&A. Suara kita, ceria kita. Bersama podcast resmi di SMP Negeri 1 Mayang yang bakal jadi tempat nongkrong virtual kita. Nah, kali ini kita akan ngobrolin banyak hal tentang ekstrakurikuler pencaksilat Spama Fighter. Tentunya bersama saya, Gestalda Putri Ismail, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Bapak Fatta Ilham Amukti SHMH, selaku pembina ekstrakurikuler pencaksilat Spama Fighter. Dan di sebelah saya, Kiraina Putri Azahra, selaku Ketua Umum Pencaksilat Spama Fighter. Baiklah, apakah sudah siap? Siap. Spama Jaya pasti bisa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kapan didirikannya ekstrakurikuler pencaksilat Spama Fighter dan apa tujuan dibentuknya ekstrakurikuler pencaksilat Spama Fighter ini? Oke, baik, terima kasih sebelumnya karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk bercerita panjang kali lebar mengenai historis berdirinya Spama Fighter di SMP Negeri 1 Mayang ini. Untuk waktu berdirinya Spama Fighter itu kisaran tahun 2023, tepatnya di tanggal 26 Maret, yang mana pada waktu itu saya tetapkan berbarengan dengan pertama kalinya Spama Fighter menjuarai tingkat nasional. Di kejuaraan itu memang pertama kali Spama Fighter bertanding, dan dua atlet yang kami bawa itu juga pertama kali mendapatkan juara dan pertama kali turun ke gelanggang untuk melaksanakan pertandingan. Dan yang tujuan diadakannya ekstrakurikuler pencak silat Spama Fighter ini, yang pertama adalah untuk menyalurkan hobinya anak-anak SMP 1 Mayang, siswa-siswi SMP Negeri 1 Mayang. Yang kedua, mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi dan kegemaran masyarakat sekitar di lingkungan SMP Negeri 1 Mayang mengenai pencak silat. Akhirnya kami, Dewan Guru dan pelatih itu bersepakat untuk mendirikan atau memberikan wadah kepada siswa-siswi untuk dapat menyalurkan hobinya di bidang pencak silat. Seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan yang kedua. Kenangan apa yang paling Bapak ingat waktu Bapak pertama kali merintis untuk membentuk ekstrakurikuler pencaksilat Spama Fighter ini? Oke, jadi kalau mau berbicara mengenai kenangan, itu banyak kenangan ya. Karena kalau mau ngomong kenangan ini kita ngomong hal yang bahagia, ya suka dan duka itu pasti ada. Kalau berbicara duka, ya memang kalau kita awal yang namanya merintis itu pasti banyak gak enaknya. Tapi merintis itu kita membentuk sejarah. Jadi sejarah yang kita bangun itu cukup besar. Dengan ketika kita mengingat dahulu pertama kali kita mendirikan Spama Fighter itu kita tidak memiliki fasilitas apapun. Patching tidak ada, matras tidak ada, pengaman tidak ada, semuanya tidak ada. Kita latihan hanya menggunakan keyakinan aja kita bisa juara. Tapi ternyata pada waktu itu kita bisa juara. Juara 1 tingkat nasional di Piala Kemenpora RI, memperebutkan Piala Kemenpora RI dengan alat yang sangat terbatas sekali. Ketika sekarang, saya kadang sangat terharu. Pengen nangis, iya pasti. Karena berdirinya Spama Fighter dari nol sampai hari ini sudah banyak fasilitas yang kita miliki. Sudah ada matras 50 lembar, sudah ada body protector sekitar 14, ada patching sekitar 10, golok, toya, kipas, dan semua peralatannya sudah kami penuhi. Dan fasilitas ini tentunya akan menunjang prestasi anak-anak di masa yang akan datang. Ketika itu sudah terpenuhi semuanya, tentu ketika alat ini sudah dikumpulkan, sudah difungsikan, dikumpulkan jadi satu, saya pasti ingin nangis. Karena mengingat waktu awal saya latihan, saya, Muhammad Andre Ramadan sama Muhammad Dhani, Rio Maulana sama Benny Irlangga, itu 4 anak ini yang menjadi tonggak pertama perintis berdirinya Spama Fighter. Jadi ketika saya melihat fasilitas yang banyak, terus melihat 4 anak yang sampai hari ini
masih setia mendampingi saya, membantu saya untuk melatih dan mendidik adik-adiknya di SMP 1 Mayang. Saya sangat bangga, saya sangat bahagia, dan bangga bahagia itu jadi tangis yang memang tidak tampak air matanya. Tapi sebenarnya saya sangat bersyukur sekali Spama Factor bisa berjaya sejauh ini. Kejayaannya itu bentuk prasasti, bisa kita lihat di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Ini pialanya ditaruh di luar karena memang nggak muat ditaruh di lemari, nggak muat karena saking besar. Ini adalah piala juara umum 2 ketika kita berhasil mendapatkan banyak medali di Piala Kemenpora di Pandalungan kemarin. Itu tingkat nasional. Terus yang ini di juara 3 kita itu kontingen terfavorit. Di sebelah saya juara umum 1 tingkat pra-remaja kita di Banyuwangi. Dan yang satunya lagi itu juara umum pra-remaja ketika kita di UNED Battle di 509. Pernah juga mendapatkan juara umum 1 remaja. Pernah mendapatkan pesilat terbaik. Pernah mendapatkan atlet-atlet itu sampai dikirim ke Porprov untuk mewakili Kabupaten Jember. Jadi banyak, kalau mau ngomong kenangan, dari 0 sampai hari ini kita bisa sangat besar, sangat pesat, dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Jadi ketika ditanya kenangannya seperti apa, ya tentu saya sangat bersyukur, dan syukur itu juga bisa membuat saya terharu, bahkan ingin nangis kalau seumpamanya mengingat kembali ke masa yang dulu. Jadi seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga. Kira-kira perubahan apa yang paling terlihat dari awalnya ada ekstrakurikuler pencaksilat ini sampai saat ini, dari awal hingga saat ini? Oke. Jadi kalau melihat perubahannya memang sangat signifikan sekali. Perubahannya sangat drastis. Yang awalnya ketika saya masuk di SMP 1 Mayang, saya kebetulan membantu untuk melatih banyak ekstrakurikuler. Selain di pencaksilat, saya melatih marching band. Saya juga pembina dari ekstrakurikuler sepak bola. Jadi kalau dulu sebelum ada ekstrakurikuler pencaksilat, memang tidak ada ekstrakurikuler lain selain ekstrakurikuler tari. Jadi memang yang konsisten dari awal sampai hari ini, sebelum ada ekstrakurikuler pencaksilat itu ekstrakurikuler tari. Jadi waktu itu saya melihat sekali jiwa kompetitif anak SMP 1 Mayang sangat kecil sekali. Jadi tidak ada prinsip fastabikul khairat, tidak ada. Maksudnya berlomba-lomba untuk kebaikan, tidak ada. Yang ada mereka cukup datang ke sekolah, duduk, setelah itu pulang, selesai. Jadi tidak ada target. Tapi hari ini, ketika ekstrakurikuler pencaksilat, yang pada waktu itu 26 Maret tahun 2023, Andre Ramadan dan Muhammad Dhani itu menjuarai 1 tingkat nasional. Satu sekolah itu awalnya gempar, gak percaya, dikira saya mungkin bohong. Saking lamanya SMP 1 Mayang tidak pernah mendapatkan medali ataupun piala ataupun sebagainya. Dan kita bisa saya pastikan SMP 1 Mayang ada kompetitif lagi antara ekstrakurikuler, dan ini memang sangat bagus sekali. Itu ketika pertama kali pencaksilat menjuarai. Setelah itu disusul sama tari, disusul sama pramuka, disusul sama ekstrakurikuler yang lain. Jadi kalau berbicara mengenai perubahannya sangat signifikan. Kalau mau cerita hari ini dari pencaksilat saja, ketika berbicara mengenai kedisiplinan, anak pencaksilat itu setiap harinya mewajibkan dirinya untuk lari, store foto kepada pelatih di grup, bahwasanya sudah melakukan lari 30 menit setiap hari. Tidak boleh ada yang terlupakan, tidak boleh yang terlewatkan. Jadi kalau terlewatkan ada sanksinya. Tapi itu semua dan memang kebaikannya kita lihat. Karena pencaksilat ini bela diri ekstrakurikuler atau olahraga yang memang agak sedikit ekstrim ya. Jadi memang perlu fisik yang benar-benar prima, mental yang benar-benar kuat, sehingga ketika nanti di pertandingan anak-anak bisa mendapatkan juara sebagaimana yang kita inginkan. Jadi itu. Jadi perubahannya cukup drastis. Sangat drastis sekali. Baik, lanjut pertanyaan keempat. Prestasi apa saja yang sudah diraih oleh para atlet-atlet Spama Factor ini? Kalau berbicara prestasi, kalau juara 1, juara 2, dan juara 3 ini mungkin ya, kalau diakumulasi dari tahun 2023 sampai 2025 hari ini, mungkin ada sekitar 200 lebih medali dan piala yang sudah kita dapatkan. Itu perorangan.
Tapi kalau kelompok yang menurut saya paling, ini Allah memang Allah tuh maha menentukan, kita yang merencanakan. Saya tuh punya rencana, saya dapat juara umum itu di Banyuwangi di Februari tahun 2024. Tapi ternyata Allah kasih saya di bulan Desember 2023. Targetnya apa? Targetnya adalah juara umum. Karena kalau cuma juara 1, juara 2, juara 3, kita sudah banyak sekali. Bukan berarti kita mau sombong, cuma namanya di bidang keatletan, di bidang olahraga, bidang prestasi, itu memang harus ada target. Kalau juara 1, juara 2, juara 3 sudah kita penuhi, otomatis kita juga harus naik tingkat apa? Naik tingkat juara umum. Juara umum kita waktu itu targetnya di tahun 2024, ternyata Allah kasih kita di tahun 2023. Dan pada waktu itu ya sangat excited sekali, sangat bahagia sekali. Karena apa? Karena di luar ekspektasi kita. Bayangkan cuma bawa atlet 5 untuk remaja. Ternyata kita bisa mengalahkan kontingen yang membawa atlet lebih dari 10. Karena apa? Karena 5 ini semuanya juara, tidak ada yang tidak juara. Akhirnya kita bisa dapat juara umum 1 remaja, itu tingkat nasional. Yang kedua, ternyata di hari yang sama, pra remaja kita juga juara umum 1. Berhasil membawa 12 emas, 7 perak, dan 9 perunggu. Itu dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan, dalam event yang sama, kita borong medali, kita juga borong juara umumnya. Itu prestasi. Terus yang kedua, di Banyuwangi, ini Piala Kemenpora. Kita bawa 2 piala juga. Juara umum 1 pra remaja dengan perolehan medali 13 emas, 2 perak, dan 8 perunggu. Ditambah sama juara 3 kita kontingen terfavorit. Kontingen terfavorit itu penilaiannya salah satunya adalah ketaatan, kepatuhan, dan kerapian dalam menggunakan atribut pencaksilat. Dan yang terakhir, ini piala yang paling besar. Ini kita juara umum 2 di Pandalungan. Di Jember, kita membawa 22 atlet dan semuanya juara. Alhamdulillah kita bisa bawa juara umum 2. Jadi kalau juara umum kita sudah bawa 5. Padahal saya tuh cuma targetnya 1, ekspektasi saya cuma dapat 1, ternyata Allah kasih 5 sama saya. Bahwa ini petunjuk bahwa Allah tuh maha pemurah. Dan memang petunjuk juga bahwasanya Spama Factor itu ekstrakurikuler yang memang benar-benar diberkahi dan dirahmati sama Allah. Akhirnya saya minta 1, saya dikasih 5 sama Allah. Terus kalau pencapaian secara individual keatletan, saya itu sangat bangga ketika atlet saya atas nama Andre Ramadan itu kemarin menjadi perwakilan Kabupaten Jember di Porprov Jatim. Porprov Jatim itu untuk usia dewasa, tapi dia untuk usia remaja, dia sudah main di usia dewasa. Menurut saya itu suatu yang sangat keren sekali. Anak remaja main dengan yang dewasa, otomatis jam terbangnya berbeda. Meskipun belum dapat medali atau gagal untuk dapatkan medali, tapi hari ini menurut saya dia sudah menang. Dia sudah mengalahkan beberapa atlet di Kabupaten Jember dengan kelas yang sama, sehingga dia bisa mewakilkan dirinya untuk menjadi perwakilan Kabupaten Jember di ajang Provinsi Jawa Timur. Dia juga sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat provinsi di Kediri, di Surabaya. Jadi ekstrakurikuler pencaksilat ini sudah bukan cuma di tingkat Kabupaten Jember saja, tapi kita sudah bisa go nasional, go provinsi, dan kita juga tandang ke kabupaten-kabupaten lain. Jadi bukan cuma di Jember saja, seperti itu. Jadi untuk prestasi tidak diragukan lagi ya Pak? Sudah tidak diragukan lagi. Ini bisa salah satunya di sebelah saya. Ini atlet namanya Girena Putra Zahra, biasa dipanggil Rere. Rere ini awalnya atlet seni. Atlet seni, dia perwakilan O2SN 2 kali. Kalau medali sudah cukup banyak juga, di tingkat kabupaten sampai di tingkat nasional juga sudah ada. Jadi kalau mau berbicara masalah prestasi, kita juga sudah memberikan wadah, sampai satu yang memberikan wadah kepada siswa-siswinya untuk berprestasi di bidang olahraga, khususnya di bidang olahraga pencaksilat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar apa yang pernah Bapak alami ketika menjadi pembina ekstrakurikuler pencaksilat Spama Factor ini, dan bagaimana cara Bapak mengatasi problem tersebut? Oke.
Untuk tantangan terbesar memang sejauh ini yang sejak 3 tahun Spama Factor ini berdiri, tantangannya ketika murid baru itu masuk. Jadi ada peserta baru, anggota baru masuk itu sulit karena butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh ketekunan. Siapa yang tekun dan telaten dan open ya pelatihnya. Kalau pelatihnya sudah nggak open, wah kasihan adik-adiknya. Karena memang kadang rasa pingin marah itu ada. Bukan berarti saya nggak marah, saya marah, tetap marah. Cuma dia tetap harus sabar. Karena memang sulit membentuk pandangan, membentuk teknik, tapi yang paling penting adalah membentuk kepribadian. Karena kalau berbicara pencak silat itu memang nggak boleh jauh dengan kepribadian yang baik. Kalau kepribadiannya belum baik, otomatis tendangannya, pukulannya, bantingannya, teknikannya pasti jauh juga dari kata baik. Karena memang pencak silat ini gerak luhur, bukan hanya gerakan untuk bela diri saja. Jadi gerak luhur. Jadi luhur geraknya, batinnya juga luhur, terus gitu kepribadiannya juga luhur. Jadi itu. Jadi tantangan terberatnya adalah ketika ada anggota baru, terus ditambah hari ini Spama Factor sudah ada sekitar 85 anak yang tergabung di dalam Spama Factor. Dan itu bukan hanya dari SMP 1 Mayang saja. Salah satunya ada dari SD binaan SMP 1 Mayang, sekitar SMP 1 Mayang. Dari SD seperti 1, SD Mayang 1, SD Mayang 2, SD Tegalrejo, SD yang lain juga banyak di sini. Dan alumni-alumninya pun juga tetap tergabung dalam Spama Factor. Untuk apa? Untuk membantu saya. Bayangkan kalau 85 anak, 85 atlet, saya sendiri yang ngelatih, mungkin saya langsung pulang langsung darah tinggi. Nggak stroke untung gitu. Jadi tantangan terbesarnya itu manajerial, terus yang kedua pembentukan, dan untuk cara mengatasinya adalah yang memang kita kolaborasi, nggak bisa saya tangani sendiri. Saya banyak dibantu sama Pak Hafiz, dibantu sama Bu Jamila, Pak Imam, Bu Della, terus gitu sama alumni-alumni saya banyak dibantu. Sama wali murid pun saya dibantu. Ini contoh ketika kemarin saya kesulitan pulang untuk di Banyuwangi karena tiketnya hangus karena pertandingan diundur. Saya minta tolong sama salah satu wali murid untuk pinjam 2 mobil, ternyata yang datang 11 mobil. Ini bentuk solidaritasnya wali murid. Jadi saya tuh pengen, ya, saya sangat terima kasih juga sama wali murid dan saya sangat terharu sekali. Partisipasinya sangat begitu besar untuk bantu saya di dalam mendirikan Spama Factor ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira program apa yang nantinya ekstrakurikuler ini diadakan agar lebih terlihat unggul untuk kedepannya? Oke, kemarin kita sudah pergantian kepemimpinan yang sebelumnya diampu sama Rere, Kirena Putra Zahra, sekarang dialihkan ke Kevin Aldiani. Cuma hari ini berhalangan hadir, jadi yang saya undang adalah ketua umum yang lama. Ketika kemarin kita rapat pengurus Spama Factor dan alumni, karena fasilitas sudah terpenuhi, keuangan sudah kita banyak ya, dari uang kas dan lain-lain, akhirnya selain kita itu berprestasi di gelanggang, berprestasi di bidang non-akademis, di olahraga, jadi kita nanti akan mengadakan gerakan sosial. Jadi Spama Factor ini akan mengadakan gerakan 1 bulan 1 duafa gitu. Jadi 1 bulan 1 duafa itu dari uang yang sudah kita kelola dari hasil juara kita, dari uang pembinaan dan lain-lain, itu nanti kita kumpulkan 1 bulan itu 1 duafa. Jadi kita mencari duafa yang mana yang kita butuhkan, nanti kita berikan santunannya, sehingga gerakan kita tuh juga ada gerakan sosialnya. Jadi kita selain jago di gelanggang, ternyata juga kita secara sosial juga kita punya empati dan kepedulian kepada masyarakat sekitar. Jadi program ini tujuannya adalah membangun empatinya anak-anak Spama Factor. Dan di sisi lain, dengan bersedekah, siapa tahu nanti, ya pasti ya, jaminannya orang yang bersedekah itu kan diberikan kesehatan, juga dilancarkan rezekinya. Dan yang ketiga, saya harap anak-anak yang nakal bisa jadi lebih baik gitu. Karena nggak semuanya di Spama Factor itu baik, belum. Tapi semuanya dalam berproses untuk menjadi lebih baik. Salah satunya
ya semoga sedekah ini menjadi pintu anak-anak ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Jadi ketika ditanya program apa selanjutnya yang akan kita gunakan adalah program sosial, yaitu 1 bulan 1 duafa. Itu. Jadi harapan kita sangat besar untuk para atlet-atlet Spama Factor ini untuk kedepannya. Lanjut, adakah nasihat Bapak untuk para atlet-atlet ini agar semangatnya terus membara dan tidak akan pernah padam untuk bertumbuh lebih baik lagi? Oke. Jadi ketika berbicara nasihat, memang seorang pelatih itu adalah orang yang paling dekat dengan atletnya. Insya Allah mungkin saya satu persatu dari atlet saya tahu kepribadiannya masing-masing. Kekurangan dan kelebihannya saya tahu masing-masing. Cuma ketika meminta nasihat secara umum, memang atlet itu yang paling penting adalah kedisiplinan. Setelah disiplin, baru kita bangun kebiasaan lainnya itu apa? Salah satunya, disiplin itu salah satunya sholat. Karena memang banyak ketika wali murid itu berbicara sama saya, Pak, Alhamdulillah ketika anak saya ikut pencak silat, hari ini sudah mulai sholat. Pak, ketika anak saya ikut pencak silat, hari ini anak saya tidak pernah ngelawan sama saya. Pak, hari ini sejak anak saya ikut pencak silat, anak saya mulai rajin. Nah, nasihatnya adalah budaya disiplin harus memang tetap dikedepankan, harus tetap dikerjakan oleh anak-anak SMP Negeri 1 Maya, khususnya di Spama Factor. Salah satunya adalah lari 30 menit tiap hari, sit up, back up, push up, itu juga harus dilakukan. Latihan di rumah, jangan hanya menunggu materi dari pelatih. Terus yang ketiga, dibarengi dengan ibadah yang baik, sholatnya. Jadi hablum minallah dengan hablum minannas juga harus sejalan. Hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Manusianya dengan siapa? Dengan orang tua dan guru. Itu juga harus sejalan, harus baik. Jadi pesan saya, disiplin dalam olahraga, dalam latihan, dan disiplin dalam menjalankan ibadah. Ketika keduanya ini bisa dijalankan dengan baik, tentu keinginan anak-anak atlet pencak silat Spama Factor untuk mendapatkan prestasi yang lebih, itu akan tercapai. Seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan yang ke-9. Adakah gambaran Bapak untuk pencak silat Spama Factor 5-10 tahun ke depan? Wah, ini pandangan yang sangat visioner sekali, sangat jauh sekali. Tapi kalau ngomong pandangan 5-6 tahun ke depan ini berarti kita bermimpi. Ya kalau mimpinya ada atlet yang sampai ke SEA Games ya, sampai tingkat internasional. Jadi kalau mimpinya sampai ke sana, apakah mimpi ini mustahil? Ya mungkin kalau orang melihat saya hari ini berbicara mungkin tertawa, tapi ketika saya melihat beberapa atlet saya, mungkin saya juga punya keyakinan. Nah maka dari itu saya sampaikan lewat video ini kepada atlet-atlet saya, tidak ada yang mustahil, semuanya itu pasti bisa. Sesuai sama jargon kita, yakin bisa, pasti bisa, juara 1. Jadi itu, kalau mau ngomong 5-6 tahun ke depan, bayangkan, Andre Ramadan, usianya masih 15 tahun, sudah main di tingkat prof. Ini kali pertama, kesempatan pertama. Artinya dengan usia yang sangat muda, dia tuh punya jenjang yang masih sangat panjang sekali. Dan ketika saya bermimpi, saya bisa. Saya pastikan bisa. Dan banyak atlet-atlet saya yang juga sangat mumpuni dan bisa untuk bersaing dengan atlet-atlet lainnya. Karena memang ya sesuai dengan jargon itu lagi, yakin bisa pasti bisa juara 1. Saya yakin dan itu pasti terwujudkan. Terakhir nih Pak, karena kita sudah ngobrolin banyak hal tentang Spama Factor, adakah sebuah pepatah atau jargon untuk mengingat ini nih Spama Factor atau ciri khas dari Spama Factor tersebut? Oke, jargonnya sudah tadi. Kalau jargonnya Spama Factor yakin bisa, pasti bisa, juara 1. Jadi kalau ngomong kebiasaan atau yang menjadi ciri khas dari Spama Factor itu, sebelum kita bertanding pasti kita ambil wudhu, kita sholat sunnah 2 rakaat dulu, baru kita tanding. Itu kebiasaan dari, dan jadi ciri khasnya Spama Factor. Kadang kalau kita sama kontingen lain itu kumpul,
Contoh kemarin di UNED Cup ya, ada kontingen sebelah. Oh itu lihat loh atletnya Mas Fattah. Kalau sudah adzan semuanya ditinggal, makannya ditinggal, yang tidur bangun, semuanya ambil sarung, ambil sajadah, sholat ke masjid. Nah, ini jadi ciri khas kita. Jadi ciri khasnya memang baik. Kalau ngomong jargonnya yakin bisa, pasti bisa, juara satu. Yakin dalam diri, terus gitu meyakinkan dalam sugesti, pasti bisa dan pasti juara satu. Betul. Baik, saya kira hanya itu untuk podcast kali ini dan menurut saya itu sangat keren sekali. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Kak Kiraina sudah meluangkan waktunya. And guys, jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya. Pastinya akan lebih keren lagi dong. Gimana? Di Spama Jaya Q&A. Suara kita, ceria kita. Spama Jaya pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.